Halo semuanya, apa kabar? Nah, perkenalkan, nama saya Niputu Diah Asyana Putri dari SMA Negeri 1 Sukawati, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 29. Jadi, di sini dia akan menjelaskan mengenai menentukan akar-akar persamaan polinomial, serta menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja. Yang pertama yaitu menentukan akar-akar persamaan polinomial. Nah, sebelumnya, apa sih itu akar-akar persamaan polinomial? Akar dari sebuah persamaan suku banyak atau polinomial merupakan bilangan yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, contohnya akar dari persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai k yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa suatu bilangan bisa dikatakan akar jika dia memenuhi persamaan polinomial tersebut atau membuat 0 dari persamaan polinomial tersebut gitu. Nah, langsung ke caranya. Nah, cara menentukan akar-akar persamaan polinomial dengan menyelidiki nilai K atau akar-akar yang mungkin. Jadi kita sebut K itu adalah akar-akar yang mungkin. Contohnya, langsung aja dengan soal. Tentukan akar-akar persamaan suku banyak 2x pangkat 3 plus x pangkat 2 min 5x plus 2. Nah, di sini yang pertama kita cari adalah kita misalkan persamaan ini adalah fx. Nah, yang pertama kita cari adalah suku tetap dari persamaan fx. Suku tetapnya ada plus 2 atau 2. Oke, sekarang kita cari faktor bilangan bulat negatif dari 2. Kita anggap sebagai C. Nah, kenapa negatif? Karena kita mencari kebalikan dari suku tetapnya. Jika suku tetapnya negatif, maka yang kita cari adalah faktor bilangan bulat positifnya. Jika suku tetapnya positif, kita mencari faktor bilangan bulat negatifnya. Nah, di sini kita anggap sebagai C. Faktor dari 2 adalah negatif 1 dan negatif 2, karena negatifnya ya. Nah, lanjut. Mencari koefisien pangkat tertinggi dari fx. Nah, pangkat tertinggi dari fx itu adalah x pangkat 3. Koefisiennya adalah 2, karena 2 ada di depan dari x pangkat 3. Nah, jadi faktor bilangan bulat dari 2 adalah, kita anggap sebagai D, ada plus minus 1 dan plus minus 2. Kenapa plus minus? Karena faktor bilangan bulatnya. Nah, lanjut, kita misalkan K adalah akar dari fx. Nah, di sini kita mencari nilai K yang mungkin adalah dengan membagi C per D. Maksudnya, dengan membagi C terhadap D. Jadi C per D. Nah, di sini kita dapat plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus setengah. Lalu kita lanjut menyelidiki nilai K yang menghasilkan 0. Jadi, kita menyelidiki nilai K yang memungkinkan si pembuat 0 dari fx-nya. Nah, di sini kita memilih, kita misalkan K-nya 1. Dia pilih K-nya 1 ya. Jadi, nilai F1 bisa kita cari dengan skema Horner atau bisa dengan menyubstitusikan nilai 1 ke persamaan fx. Tapi agar lebih gampang dia pakai skema Horner. Nah, seperti biasa kita tulis koefisien-koefisiennya, lalu kita operasikan 2 turun, 2 kali 1 2, 1 ditambah 2 ada 3, 3 dikali 1 3, min 5 plus 3 min 2, min 2 dikali 1 min 2. Nah, di sini terbukti bahwa 1 itu pembuat 0 dari persamaan fx. Berarti 1 merupakan akar dari persamaan fx. Ini 1 memenuhi. Nah, untuk menentukan akar-akar lainnya, bisa dengan cara memfaktorkan koefisien-koefisien hasil bagi fx oleh K1 tadi ini. Kita memfaktorkan hasil baginya. Nah, ada 2x pangkat 2 plus 3x min 2 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti yang sudah kita pelajari dari SMP ya, faktor. Nah, akan ketemu x-nya setengah atau min 2. Nah, jadi akar-akar dari persamaan polinomial adalah min 2,
adalah min 2, ini min 2, setengah, dan 1 tadi. Jadi akar-akarnya ada min 2, setengah, dan 1. Ada 3 akar-akarnya. Nah, lanjut. Di sini dia sudah menyiapkan beberapa contoh soal yang akan kita selesaikan bersama-sama. Yang nomor 1 yaitu tentukan akar-akar dari persamaan suku banyak fx, yaitu 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 18x min 8. Baik, di sini seperti biasa kita mencari suku tetap dari fx. Nah, di sini suku tetapnya ada negatif 8. Kita anggap sebagai c. Jadi jadi faktor dari suku tetapnya itu kita anggap sebagai c ya. Nah, karena di sini suku tetapnya negatif, berarti kita mencari faktor bilangan bulatnya yang positif. Ada 1, 2, 4, dan 8. Lanjut, kita mencari koefisien pangkat tertinggi dari fx. Ada 2, karena pangkat tertingginya adalah 3. Nah, kita mencari faktor bilangan bulatnya yang kita anggap sebagai D, yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Lanjut, kita mencari nilai K atau akar-akar yang mungkin. Nah, akar-akar yang mungkin itu sama dengan C per D ya. C per D. Nah, akan mendapatkan plus minus setengah, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Kenapa ada setengah? Karena di sini D atau penyebutnya ada 2, jadi bakal ada setengah. Nah, selanjutnya kita menyelidiki nilai K dengan skema Horner. Jadi kita mencari si pembuat nolnya dengan skema Horner, yang menyelidikinya dengan skema Horner. Atau boleh disubstitusikan, namun akan lebih mudah menggunakan skema Horner. Lanjut. Nah, di sini dia akan memilih K-nya negatif 1. Kita coba. Nah, 2 di sini kita operasikan 2. 2 kali negatif 1, min 2, min 3, min 2, min 5. Min 1 kali min 5, 5. Min 18 ditambah 5, min 13. Min 13 dikali min 1, 13. Min 8 ditambah 13, 5. Berarti ini tidak memenuhi ya, karena bukan 0. Karena ini masih ada sisa. Nah, kita coba lagi. Kita coba dengan K-nya negatif 2. Nah, di sini kita operasikan lagi. Dan ternyata negatif 2 ini memenuhi persamaan fx. Nah, dia menghasilkan 0 atau dia nggak ada sisa. Nah, lalu bagaimana cara mencari akar-akar lainnya? Karena kita kan udah ketemu satu akarnya. Nah, cara mencari akar-akar lainnya yaitu dengan seperti tadi kita memfaktorkan koefisien dari hasil baginya. Nah, ada 2x pangkat 2 min 7x min 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan akan mendapatkan x sama dengan min setengah dan x sama dengan 4. Jadi, himpunan akar-akar dari persamaan suku banyak fx-nya adalah negatif 2, negatif setengah, dan 4. Ini berarti negatif 2 ini yang termasuk. Karena ini pembuat 0 dari persamaan fx dan ini. Keduanya, jadi ada 3. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jika salah satu akar persamaan polinomial x pangkat 4 min 3x pangkat 2 min px kuadrat min 9x plus 6 sama dengan 0 adalah 2, maka nilai P adalah, nah di sini sudah diketahui salah satu akar persamaannya, yaitu 2. Kita anggap, yang pertama itu kita anggap ini sebagai fx. Anggap sebagai fx seperti biasa. Nah, karena sudah diketahui salah satu akarnya, maka suatu bilangan bisa disebut akar jika dia memenuhi persamaan polinomial fx sama dengan 0. Jadi suatu bilangan bisa disebut akar jika dia pembuat nolnya. Nah, karena 2 adalah salah satu akarnya, maka bisa kita simpulkan seperti ini ya, f2 sama dengan 0. Nah, f2 sama dengan 0 bisa kita rubah menjadi
bisa kita substitusikan duanya ke persamaan fx. Lalu kita operasikan di sini 2 pangkat 4, min 3 kali 2 pangkat 3, min p kali 2 kuadrat, min 9 kali 2 plus 6. Nah, di sini akan mendapatkan min 4p, min 20 sama dengan 0. Nah, min 4p sama dengan 20. Jadi kita ketemu nilai p-nya negatif 5. Nah, lalu bagaimana cara mencari akar-akar lainnya? Nah, karena di soal sudah selesai sampai sini, maka kita akan lanjut aja mencari akar-akar lainnya ya, sebagai latihan. Nah, cara mencarinya yaitu kita tulis dulu fx yang sebenarnya. Kita ganti p-nya di sini dengan min 5. Maka akan menjadi x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 9x plus 6. Kenapa plus? Nah, karena di sini min px, p-nya min 5. Min ketemu min akan menghasilkan plus. Nah, kita lanjut. Seperti tadi, selidiki nilai K dengan skema Horner. Nah, maka nilai K yang mungkin adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kita mencari faktor dari 6. Kita mencari faktornya. Ini ada plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Kenapa nggak ada setengah? Karena koefisien dari pangkat tertingginya 1, tidak ada 2, atau tidak ada 3. Begitu. Oke, kita lanjut. Di sini dia pilih misalkan nilai K-nya adalah 1. Oke, kita langsung operasikan dengan skema Horner. Dan ternyata 1 dikali 1, 1, min 3 ditambah 1, min 2, min 2 dikali 1, min 2, 5 dikurang 2, 3, 3 dikali 1, 3, min 9 ditambah 3, min 6, min 6 dikali 1, min 6. Nah, ternyata nih hasilnya 0, berarti 1 ini pembuat 0 dari polinomial fx. Jadinya 1 itu merupakan akar dari fx. Nah, cara mencari akar lainnya, kan ini masih bisa di skema Horner. Kita lanjut. Boleh menggunakan K yang sama atau nilai K yang sama jika itu memungkinkan. Nah, kita lanjut. Nah, K2 ini merupakan juga akar dari polinomial fx ini. Dia masih bisa membagi setelah dibagi oleh K-nya 1. Jadi, itu masih bisa. Kita lanjut. Nah, karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi, makanya himpunan dari akar-akar persamaan polinomial fx adalah 1 dan 2. Nah, jika saya ada salah menjelaskan, mohon dikoreksi pada kolom komentar. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Di sini dia akan melanjutkan tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Nah, jumlah dan hasil kali akar-akar suatu persamaan polinomial dapat kita peroleh berdasarkan informasi pada koefisien-koefisien dalam persamaan polinomial tersebut. Nah, kita langsung ke cara menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Yang pertama yaitu dari suku banyak per derajat 2. Di sini kita misalkan fx adalah ax kuadrat plus bx plus c. Nah, jika yang ditanya akar-akar jumlah dari akar-akarnya yaitu akar 1 ditambah akar 2, maka rumusnya adalah min b per a. Jadi ini b, a-nya koefisien dari pangkat tertinggi. Nah, jika yang ditanya adalah perkalian atau hasil kali dari akar-akarnya, rumusnya adalah c per a, konstantanya per koefisien pangkat tertinggi. Nah, lanjut ke contoh soal. Suatu persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0 memiliki akar-akar p dan q. Tentukan nilai dari p plus q kuadrat. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari koefisien-koefisiennya ABC-nya. A-nya ada 1. Kenapa 1? Karena di sini tidak ditulis atau cuma x kuadrat saja, berarti 1. B-nya 2. C konstantanya min 8. Nah, lalu
langsung ke masukkan rumusnya. Berarti kan ditanya P plus Q. Nah, ada rumusnya yaitu akar 1 ditambah akar 2. Kita anggap P-nya akar 1, Q-nya akar 2. Maka min B per A. Jadinya min B-nya tadi dapat 2 per A-nya 1. Jadinya P plus Q-nya 2. Jadi hasil penjumlahan dari akar-akarnya itu adalah negatif 2. Lalu P plus Q kuadratnya, ya tinggal kuadratkan 2. Tinggal kuadratkan negatif 2-nya, yaitu mendapatkan 4. Negatif 2 dikali negatif 2, yaitu 4. Kita lanjut. Yaitu suku banyak berderajat 3. Nah, di sini ada fx-nya ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d. Nah, di sini sampai d ya, karena berderajat 3. Jadi, jumlah dari penjumlahan akar-akarnya bisa kita cari dengan menggunakan rumus min B per A. Min B, ini B-nya yang pangkat 2 per A, koefisien pangkat tertinggi. Lanjut, hasil penjumlahan dari perkalian dua akarnya, yaitu dengan rumus C per A. C per A, koefisien pangkat tertingginya. Nah, untuk menentukan jumlah hasil kali dari akar-akarnya dengan rumus min D per A. Jadi min konstanta per koefisien pangkat tertinggi. Kalau untuk menentukan jumlah hasil kali selalu konstanta per koefisien dari pangkat tertinggi, baik itu suku derajat 4, 5, 6, 7, seterusnya. Nah, lanjut ke contoh soal. Salah satu akar dari persamaan polinomial 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 2a plus 1x plus 4a sama dengan 0 adalah min 1. Tentukan hasil kali akar-akar lainnya. Nah, berarti yang pertama-tama kita mencari nilai A dengan mensubstitusikan salah satu akar yang sudah diketahui, yaitu negatif 1 pada soal. Nah, jadi kita langsung substitusikan ke persamaan polinomial di soal. Nah, jadi di sini langsung kita operasikan 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2 plus 2a plus 1 dikali min 1 plus 4a sama dengan 0. Nah, kita mendapat A-nya 2. Langsung kita substitusikan nilai A ke persamaan awal. Kita ganti ya A-nya dengan 2 gitu. Kita ganti. Nah, di sini maka persamaan polinomial yang sesungguhnya itu adalah 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 5x plus 8 sama dengan 0. Nah, di sini kan ditanya tentukan hasil kali akar-akar lainnya. Jadi kita cari dulu hasil kali semua akarnya, yaitu x1 atau akar 1 dikali akar 2 dikali akar 3. Nah, rumusnya adalah seperti yang di sebelah, min D per A. Berarti D-nya itu adalah konstantanya, suku tetapnya 8 per koefisien pangkat tertingginya 2. Jadi min 8 per 2, jadinya kita dapat min 4. Nah, di sini kita anggap x1-nya yang sudah diketahui yaitu min 1. Kita ganti salah satu akarnya dengan min 1. Nah, untuk mengetahui hasil kali akar-akar lainnya, berarti kan min 1 tidak termasuk. Jadi, min 1 kita pindah. Jadi, min 1 kita pindahkan. Pindah ruas akan mendapatkan hasil kali akar-akar lainnya, yaitu x1, x2 dan x3, atau akar 2 dan akar 3. Ini kita pindahkan ke min 4-nya, jadinya kan x2 kali x3 atau akar 2 kali akar 3 sama dengan min 4 per min 1, yaitu 4. Jadinya hasil kali akar-akar lainnya yaitu 4.
Nah, mudah bukan? Oke, lanjut. Suku banyak berderajat 4. Nah, di sini sudah memasuki suku banyak berderajat 4, agak sedikit banyak ya rumusnya, tapi ini nggak seberapa kok. Nah, ini ada fx-nya adalah ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx pangkat 2 plus dx plus e. Nah, seperti biasa tadi, penjumlahan dari akar-akarnya kita cari dengan min b per a. Itu selalu. Mau itu suku berderajat 5, 6, dan seterusnya. Selalu min b per a untuk penjumlahan akar-akarnya. Nah, di sini ada penjumlahan dari hasil kali dua akarnya. Nah, rumusnya seperti tadi, C per A. Nah, ada 3, kalau ini kan, kalau tadi di suku banyak berderajat 3-nya itu sampai hasil kalinya, penjumlahan 2 kali akar-akarnya itu sampai ini aja. Kalau di sini sampai 3, ada penjumlahan 3 kali akar-akarnya atau hasil dari penjumlahan akar-akarnya, yaitu min D per A. Agak susah ngejelasin gimana ya maksudnya. Ya, pasti ibu guru dan teman-teman mengerti maksud saya. Nah, di sini lanjut ke perkalian atau jumlah hasil kali dari akar-akarnya, yaitu ada akar 1, 2, 3, dan 4, yaitu dengan konstanta per koefisien suku tertingginya. Suku tetap, sorry. Ini E-nya suku tetapnya per A. Nah, begitu juga untuk seterusnya pada suku banyak berderajat 5, 6, 7, dan 8 akan selalu seperti ini. Tetapi tandanya ini bisa berubah. Nah, ke contoh soal terakhir. Diketahui persamaan kuadrat, yaitu x pangkat 2 plus 4x plus q sama dengan 0. Nah, di sini jika x1 min x2 sama dengan 10, tentukan nilai q. Nah, di sini kita dikasih tahu tuh jika akar satunya dikurang akar 2-nya 10. Tentukan nilai q. Yang pertama, kita mencari jumlah akar-akar persamaan kuadrat pada soal. Nah, karena di sini karena pada rumus yang kita bisa cari hanya penjumlahan dan hasil kali dari akar-akarnya, kita cari dulu x1 plus x2 sama dengan min b per a, sama dengan min b-nya min 4 per 1, jadinya min 4. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan ini dengan data dari soal, sehingga kita peroleh, nah ini kita eliminasi ini dengan ini tadi. X1 min x2 sama 10-nya kita eliminasi, maka ini habis, x2-nya habis. X1 ditambah x1, 2x1, min 4 ditambah 10, 6. Maka ini ke sini. Maka akan menghasilkan x1-nya 3. Nah, di sini kita sudah mengetahui salah satu akarnya, yaitu 3. Nah, maka lanjut ke masukkan salah satu akarnya ke persamaan pada soal. Jadinya kita ganti x-nya dengan 3. Maka kita akan mendapatkan nilai q. Nah, di sini x kuadrat plus 4 kali 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 plus q sama dengan 0. 9 ditambah 12, 21 tambah q sama dengan 0, 21 pindah ruas menjadi negatif 21. Nah, kita sudah mendapatkan nilai q itu negatif 21. Nah, mudah bukan? Nah, sekian dari aku. Maaf, banyak banget ada kesalahan, salah kata, salah ngomong. Semoga teman-teman semua dan ibu guru bisa mengerti penjelasan-penjelasan dia sebelumnya. Nah, saya tutup dengan
Parama Santi Om, Santi Santi Om. Sampai jumpa. Terima kasih.